Kembali lagi di Podcast Matematika bersama Salwa dan Hera. Di episode kali ini kita mau bahas tentang Muharram dan anak muda Gen Z aja Pak G. Sebelum itu kita mau perkenalan sama narasumber kita hari ini. Ada Pak Muhammad Rizal Rizky, biasanya dipanggil Ustadz Riza. Mungkin bisa diceritain dikit nih Pak backgroundnya Bapak gitu. Ya, jadi background saya ini kan juga ngajar di Fakultas Sains dan Teknologi IBA-nya ya, dan juga MAAT-nya, dan saya juga mengajar di kampus swasta juga, dan saya juga aktif di majelis-majelis ta'lim, jadi dan rutin alhamdulillah ya, khususnya mungkin dalam tafsir Al-Quran ya, kemudian dalam terjemah Al-Quran, tahsin Al-Quran juga. Jadi semuanya kita pelajari sama-sama. Pokoknya poinnya khairun nas anfa'uhum linnas. Oke. Sekarang kita mau tanya-tanya nih Pak. Kan Iya. habis ini sekarang kan bulan Dzulhijjah. Habis ini mau Muharram. Nah, menurut Bapak, kenapa sih bulan Muharram ini sering disebut sebagai bulan yang momentum untuk hijrah gitu? Ya, baik ya. Jadi bulan Muharram ini perlu kita ketahui ya, Muharram itu sama dengan bulan Januari misal ya. Karena di dalam bulan Januari, Februari, Maret, April sampai Desember itu adalah bulan Masehi ya. Tapi kalau Muharram ini adalah bulan Hijriah ya. Jadi bulan Hijriah Muharram ini ibarat kita itu harus muhasabah diri. Harus kita itu memperbaiki diri ya. Kan katanya Sayyidina Umar bahwasanya orang yang beruntung itu adalah orang yang lebih baik daripada kemarin, minimal sama. Tapi kalau lebih buruk, naudzubillah ya, itu tidak baik. Makanya momen Muharram ini adalah momen kita untuk muhasabah diri ya, untuk memperbaiki diri, mengoreksi diri kita. Kemarin kita sejauh mana sih ibadah kita, gimana sih muamalah kita antar manusia ya, gimana sih pergaulan kita yang kemarin, apa gitu-gitu aja, apakah harus ada perubahan. Nah, ini momennya ya, momen Muharram ini momen kita untuk mari ya, fastabiqul khairat ya. Nah, kita kan kebetulan sebagai anak muda, kadang-kadang itu kita kayak mungkin bisa kehilangan arah atau mungkin agak jauh gitu Pak dari agama. Nah, mungkin di bulan-bulan Muharram ini, menurut Bapak gimana sih nilai-nilai Muharram ini tuh bisa menjadi solusi bagi kita gitu? Ya, baik ya. Untuk anak-anak Gen Z, ya, ini biasanya kan anak Gen Z kan sukanya ini yang FOMO nih. Iya, FOMO. Ya, suka ikut-ikutan kesana kemari ikut ya, tapi kan tidak ada filternya terkadang ya. Ya, jadi untuk anak-anak Gen Z ini, para pemuda ya, jadi sekarang ini anak pemuda itu akan menjadi rijalul khair ya, akan menjadi orang nanti yang akan datang ya. Jadi sejak muda ini ya, jadi sejatinya anak muda itu harus seperti ini ya. Laisal fata mayyaqulu hadza abi walakin al fata mayyaqulu ha anada. Itu anak muda ya. Jadi anak muda itu tidak menggantungkan hidup sama orang tua, tidak mengatakan orang tua saya ini sebagai sebagai pimpinan daerah ya, orang tua saya ini sebagai pimpinan kantor misal ya, mengharapkan orang tuanya, tapi tidak. Yang dimaksud anak muda di sini adalah yang mengatakan anada, ini loh saya ya, saya bisa berbuat ya semaksimal mungkin, sebaik mungkin, harus ibda min nafsik
kita mulai dari diri kita sendiri, terutama para anak muda itu ya, jadi harus diniatkan ya, karena fanadamatul uqba lima yatakasal, penyesalan itu bagi orang yang bermalas-malasan. Kadang anak muda sekarang kan santai aja dulu lah, ya nanti ajalah tuanya ya bertaubat ya kalau sampai tua. Betul juga. Ya. Jadi tidak semuanya itu harus menunggu tua ya. Maka dari muda ini justru ya harus lebih semangat dalam belajar, semangat dalam beribadah, jangan mudah terprovokasi ya, jangan mudah ikut-ikutan ya yang belum tentu itu valid atau benar ya. Jadi seperti itulah ya anak muda itu biar tidak kehilangan arah. Ya. Jadi intinya kita tidak boleh bergantung ya Pak pada orang lain, kayak ini mama saya jadi bos di kantor. Jadi Santai aja gitu. Benar ya. Jadi kita harus tetap buat mengupgrade diri kita biar kita tuh bisa jadi orang yang mandiri gitu Bapak ya. Benar sekali ya. Ya itu anak muda memang harus mandiri ya. Harus berusaha sendiri ya. Kalau bisa memang perkuliahan ini misal ya, biasanya kan anak muda kan dikit-dikit ya uang habis nih transfer transfer dong misal ya, tapi momen-momen seperti ini misal ya, di momen apalagi Muharram besok ini kan sudah mendekati yang namanya liburan semester. Wah, Ya. betul. Anak-anak muda ini cari gali kreativitas anak muda ini, apa sih yang harus saya ya, apa sih inovasi apa yang saya punya ya, misal ahli dalam memasak monggo ya, jualan masakan boleh ya ahli dalam apapun silahkan ya, di upgrade ya, jadi bisa aja mengambil teori-teorinya kemudian dipraktekkan di dalam lapangan ya, seperti itu. Tapi kalau semisal dari orang tuanya sendiri yang untuk memprovide anaknya untuk bergantung, misal ada mama nggak apa-apa wis kayak uangnya habis tak kak, kalau tinggal berapa terus tak transfer aja misal kayak gitu Pak. Maksudnya kalau dari orang tuanya sendiri yang menyuruh kita untuk bergantung sama mereka itu bagaimana Pak? Iya baik ya. Yang namanya orang tua tetap orang tua Tua, ya. betul. Jadi orang tua itu memang selama anaknya pendidikan memang harus dan wajib ya, wajib memang harus dipantau sama orang tua dan wajib dipenuhi sama orang tua biar tidak menjadi orang tua yang durhaka. Kadang ada anak yang durhaka ya, orang tua pun juga harus hati-hati ya. Ya, tapi dengan hal seperti itu bukan kemudian anak muda seperti kita ini misal ya, kemudian santai aja lah ya, sudah ada backingannya misal ya, backingan pusat mungkin. Ya, tapi tidak ya, tetap ya, meskipun orang tua misal bilang seperti ini bla 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 ya, misal kurang nanti telepon aja ya, kurang nanti ya kontak saja sama mama sama ayah misal ya, tapi tetap ya kita kan mempunyai masa depan ya, alangkah baiknya jika memang sudah dijatah sama orang tua tapi kita kemudian menabungnya ya, mungkin cari income yang lain untuk ditabung ya, karena kehidupan kita ke depannya kan tidak ada yang tahu. Betul sekali. Ya, jadi itu lebih baik seperti itu. Iya, jaga-jaga. Kalau misalkan kita ini mau mengikuti passion yang lagi zaman-zaman sekarang Pak, terus juga mengikuti tujuan hidup yang sesuai dengan nilai-nilai Islam itu bagaimana Pak? Kan zaman-zaman sekarang kan bisa dibilang udah mulai nggak terkontrol sama nilai-nilai Islam. Nah, buat kita anak-anak zaman sekarang ini gimana sih Pak caranya biar nggak terkontrol sama hal-hal yang di luar Islam gitu Pak? Iya baik ya, iya Tayyib ya. Jadi memang seperti yang awal saya tadi katakan bahwasanya anak muda sekarang ini kan kadang suka yang namanya FOMO ya. Jadi suka yang ibarat kalau bahasa Arab itu taklidul a'ma ya, ikut-ikutan tapi
nggak tahu apa yang diikuti itu. Nah, ya trending apa itu diikuti tapi nggak tahu ya poinnya itu apa. Nah, ya jadi dalam nilai-nilai keislaman banyak nih. Nah, ya jadi para pemuda itu yang mulai hijrah, ya yang mulai muhasabah diri, yang mulai memperbaiki diri, ya dari mana? Tetap kembali dari nafsik, dari diri kita masing-masing, ya. Jadi misal nih, ya kemarin misal, ya dari segi agama misal, ya, sholatnya mungkin kemarin masih molor, ya sholatnya masih ditunda-tunda, nanti aja lah, ya kerjaan masih banyak nih misal, ya hijrah yang ringan-ringan aja, ya misal sholatnya biasanya molor diusahakan lebih tepat waktu, ya misal satu hari tidak pernah membaca Al-Quran misal, ya diatur sendiri gimana caranya habis sholat kita baca Al-Quran, mungkin 1 halaman 2 halaman, yang penting istiqomah, ya sesuai dengan sabda Nabi, ya lebih baik ya istiqomah in qalla, meskipun hanya sedikit. Nah, ya jadi yang lebih baik itu dawam itu selamanya, maksudnya terus menerus istiqomah, ya daripada buahnya tapi habis itu capek. Nah, ya misal nih, ya biasanya sholat tahajud atau sholat tengah malam misal, ya sholat tengah malamnya itu lama sekali, ya berrokaat misal, ya lama-lama ya akan memberatkan antum, ya misal mau bangun aduh 10 rokaat lagi nih, nah, misal, ya tapi kalau sedikit dan istiqomah itu lebih baik, ya jadi kalau memang banyak istiqomah juga tambah bagus. Ya itu kan ibaratkan, nah, ya kalau meskipun sedikit tapi kalau istiqomah itu lebih bagus, kayak tilawah Al-Quran misal, mendatangi majelis taklim misal, ya sekarang tidak perlu mendatangi sih, banyak ya banyak di YouTube itu ya, bisa, cuman kita hanya menfilter aja, ya kita cari yang benar-benar sahih, kita cari yang benar-benar ya memang mengikuti itu, ya maksudnya sesuai lah dengan apa yang kita harapkan, ya. Jadi anak-anak muda sekarang insya Allah lebih mudah sih kalau untuk mendalami agama, ya tentunya harus tahu, tapi ya sumbernya, latar belakang, ya jadi harus tahu semuanya, jangan hanya FOMO aja. Tapi dilihat juga dari backgroundnya juga ya Pak. Karena kan sekarang teknologi sudah canggih. Ceramah bisa lihat dari YouTube, dari podcast juga kan bisa ya. Ya berarti balik lagi ke diri kita sendiri. Kalau misal tontonannya yang nggak baik ya YouTube-nya akan nampilin yang nggak baik. Itu kan ada yang namanya algoritma. Iya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, gimana sih caranya anak muda itu bisa memiliki tujuan itu yang nggak hanya kayak dari materi aja, kayak cuma bilang aja gitu loh Pak, kayak nanti aku mau jadi orang yang kayak gini gitu. Tapi mereka tuh juga bisa melakukan hal itu, tapi kan terkadang kita kayak mungkin ada halangan-halangan tertentu. Nah mungkin untuk Bapak sendiri tuh bagaimana sih Pak caranya gitu? Baik, ya. Jadi anak-anak muda sekarang itu terkadang kan juga mohon maaf ya, jadi dalam biasanya itu melihat dari sisi materi memang, ya. Jadi banyak nih anak-anak muda yang sekarang itu mohon maaf ya mencari kerja, kemudian dapat kerja tapi materinya tidak sesuai dengan harapan, ya. Akhirnya kemudian resign, ya tanpa berpikir panjang. Ya memang kadang anak muda itu jiwa mudanya gitu, ya masih bergejolak, ya. Darah muda itu memang seperti itu, ya seperti lagunya Bang Haji Romli, ya darahnya para remaja, ya. Jadi mudah membara, ya. Jadi kalau tidak sesuai itu kemudian dia selalu menolak, ya. Kalau tidak sesuai kemudian dia berontak. Biasanya anak muda seperti itu,
ya tapi kembali lagi ya, jadi anak muda yang sekarang itu ya lebih baik ya capek bekerja daripada capek mencari kerja. Oh iya, iya betul Pak, betul. Susah sekali memang di zaman Susah sekarang sekali, ya. ya. Kalau bahasa Jawanya tuh sawang sinawang nggak sih, Pak? Kadang ada yang kerja tapi aduh pengen resign Iya, cepet-cepet benar. gitu, tapi yang di luar cari kerja. Benar Susah. sekali. Iya, Iya. benar sekali ya, makanya itu ya. Jadi kalau sudah punya pekerjaan ya sudah ya, diistiqomahkan aja ya. Tapi kalau misal ya ingin mencari pekerjaan yang lain, jangan lepas pekerjaannya dulu. Oh iya, Difikskan dulu ya. Kalau belum fix jangan ya, jangan nekat ya. Kadang anak muda sekarang kan wah udah nggak apa-apa lah ya. Yang penting jalan lah ya. Iya, Yang penting ya hanya diiming-iming dengan itu tadi materi ya. Naudzubillah ya. Jadi ya memang hidup ini perlu materi ya, tapi uang bukan segala-galanya. Tapi Betul. hidup memang butuh Materi. Iya, benar sekali ya. Oke. Menurut Bapak ini pesan Muharram buat generasi muda zaman sekarang itu apa, Pak? Iya. Apalagi kan sekarang menurut saya ya Pak ya, Iya. generasi muda sekarang itu kok lagi krisis banget gitu loh. Iya. Apalagi soal hamil di luar nikah itu sekarang lagi Iya. itu banget. Marak banget. Iya, marak banget betul. Iya. Nah, mungkin pesan Bapak bulan Muharram ini yang mau menuju bulan Muharram itu pesannya untuk anak muda bagaimana, Bapak? Iya, baik ya. Jadi pesan saya ya untuk generasi muda ya zaman sekarang, Muharram ini saatnya kita untuk berhijrah. Ya. Saatnya kita untuk memperbaiki diri ya. Apalagi lihat fenomena-fenomena kayak tadi ya. Hal yang seperti itu kan hal yang tabu zaman dulu ya. Tapi zaman sekarang kok sepertinya fine aja. Iya, itu Ya. Bahkan minta izin ke KUA ya karena dia udah hamil di luar nikah, naudzubillah ya. Kadang juga ada yang ya qatlun nafas ya, qatlun nafas itu di atas jurang Cangar kemudian terjun di atas. Ya. Itu kan juga enggak boleh ya. Itu kan termasuk tai asu. Tahu tai asu? Ya, tai asu itu putus asa. Ya, dalam Al-Quran kan wala tai asu fi rauhillah ya, jangan putus asa. Ya, jadi tetap semangat ya. Memang terkadang hidup itu tidak sesuai harapan ya. Tapi gimana ya cara menjadikan hidup itu sesuai harapan, tergantung kitanya ya. Jadi terkadang kita menuju sesuatu itu memang harus belok-belok dulu. Ya, tidak langsung mustaqim ya, lurus tidak ya, tapi ada yang membuat kita jatuh bangun lagi seperti itu ya. Dan anak muda sekarang wajib harus bangun ya, jangan terlena ya, jangan termina bubukkan dengan smartphone misalnya. Sekarang kan smartphone kan sudah canggih nih ya, ngapa-ngapain juga bebas ya. Jadi smartphone itu bisa jadi setan kotak, bisa jadi malaikat kotak, tergantung usernya. Kalau mau dijadikan malaikat bisa ya, jadikan setan pun juga bisa ya, tergantung nafsi dirinya sendiri. Sebagai anak muda harus digunakan menjadi hal-hal yang positif ya, bukan negatif, hanya main game dulu misal ya sampai pagi ya, waktunya belajar ngantuk, malas berangkat ya, sampai terbengkalai tugas-tugasnya ya, itu ya. Jadi harus ditata, dimanage ya. Anak muda kadang memang minim dalam memanage waktu ya. Jadi terkadang udahlah nanti aja lah. Iya, menunda-nunda. Iya ya, mempermudah ya. Jadi dia itu menganggap mudah ya, meremehkan, udahlah santai aja lah, nanti aja lah. Ya. Padahal kalau dikerjakan lebih awal itu akan lebih bagus. Barangkali
nanti ada revisi, barangkali nanti ada inspirasi lain. Nah, itu Betul bisa banget gitu, Bapak. iya benar, bisa dimasukkan dalam tugas-tugas kita. Iya. Iya. Jadi kita jangan sampai untuk terpengaruh sama HP. Kan HP itu bisa mempengaruhi kita kan Pak. Maksudnya bisa yang dia yang mengatur kita, bukan kita yang mengatur dia. Benar sekali, sahih. Iya. Nah, biar kita itu nggak jadi generasi yang putus asa ataupun mungkin yang jauh gitu nih Bapak nih. Dan mungkin di bulan Muharram ini amalan apa aja biar kita itu bisa jadi orang yang lebih baik gitu Bapak mungkin. Iya, baik. Menurut Bapak. Iya ya. Jadi di bulan Muharram ini kalau dari sisi spiritualnya ya, dari sisi keruhaniannya ya. Jadi banyak ya amalia atau amalan-amalan yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ya dari yang paling ringan ya sampai yang paling berat ada ya. Jadi yang paling ringan ya kita mulai apapun itu dengan mengucap Bismillah. Ya kita syukuri apapun dengan mengucap Alhamdulillah. Itu sangat ringan sekali, Iya, tapi tidak betul. semua orang Betul. terfikirkan. Betul, Pak. Ya. Kalau ada musibah dikit kita bilang inna lillahi. Lillahi. Nah, itu ya. Ya jatuh kemudian ya kena batu dikit innalillahi misal ya. Tidak semua orang bisa seperti itu ya. Iya, betul, Ya, Pak. kadang yang keluar malah hal-hal yang kotor. Iya. Karena orang itu tergantung kebiasaan. Iya, ya. betul. Kalau kebiasaannya berucap bukan kalimat thayyibah ya, jadi itu akan terucap juga. Tapi kalau kebiasaannya kalimat thayyibah ya banyak-banyak istighfar ya, banyak-banyak mohon ampun kepada Allah. Kadang kita satu hari kan berapa sih ingat sama Allah, hanya 5 waktu kan. Itu pun kadang cepet-cepetan. Ya, bentar tak sholat bentar. Iya. Kayak setor tugas saja ya. Padahal itu kan dialog kita sama Allah ya. Dialog kita merasa rendah di hadapan Allah, kita merasa tidak ada apa-apanya di hadapan Allah ya. Semua kesehatan dari Allah itu kadang kita tidak merasakan itu ya, karena cepet-cepetan itu tadi ya. Tak sholat bentar. Bentarnya bentar banget. Iya benar. Habis salam langsung hilang. Iya, ya. Jadi seperti itu ya. Itu yang ringan-ringan ya. Kalau yang berat, agak berat-berat ya, misalnya ayo diperkuat nih sisi spiritual kita, rohani kita, ditata niat kita, hati kita ya. Kemudian bisa baca Al-Qur'annya, misal habis sholat 5 waktu, habis sholat zuhur misal 1 halaman, yuk ditingkatkan menjadi 2 halaman, ditingkatkan lagi 3 halaman misal ya. Yang biasanya tidak sholat duha misal, yuk ya diselahkan waktu untuk sholat duha ya, sholat tahajudnya, sholat malamnya, yaitu itu agak berat ya, tapi harus dicoba. Apalagi anak muda sekarang kan ya fisiknya kan masih fresh, masih muda-muda. Betul sekali, Iya, Bapak. zaman ya kalau sudah tua-tua tuanya menyesal. Iya. Mumpung masih muda, ayo ya sama-sama ya kita niatkan diri ya, kita ubah hijrah ya dari yang kemarin. Mungkin ya banyak yang tidak baiknya ya, untuk Muharram dan bulan-bulan seterusnya harus lebih meningkat. Ya, fastabiqul khairat. Ya, berlomba-lomba yuk dalam hal Kebaikan, betul sekali. Tapi gimana Pak, kalau misalnya nih ya, kita itu mau ngarepin sesuatu, terus kita itu nambah sholat, kita ada sholat duha, sholat tahajud, tapi setelah kita mendapatkan hal itu, kita itu lupa. Itu gimana menurut Benar Bapak? sekali. Kadang kan seringnya itu kayak gitu. Iya. Seringnya itu kayak gitu. Jadi di Al-Quran pun Allah juga menjelaskan seperti itu. Manusia itu suka mendekat sama Allah ketika dia susah. Iya. Iya, tapi ketika dia itu tidak susah, bahagia, itu kadang banyak yang melupakan Allah. Ya seperti itu.
Ya, memang ujiannya manusia itu seperti itu. Yang menjadikan seperti itu siapa? Ya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Siapa? Minal jinnati wan nas, ya. Yang menjadikan hati manusia itu was-was, menjadikan hati manusia itu kadang bimbang, ya, kadang kepikiran kesana kemari, ya manusianya sendiri. Ya yang menggoda ya setan itu, dan juga manusia, ya, setan berbentuk manusia. Iya. Iya, Misal jadi- kita digoda setan terus tapi kita jangan kan maksudnya kayak nggak boleh males. Itu nggak males loh kadang. Iya, betul. Iya. Maksudnya Ngelawan. diri kita sendiri yang Iya, ngelawan betul. harusnya Iya, itu. memang benar sekali, ya. Iya. Karena memang kan apa ya, jadi mereka itu bisa melihat kita tapi kita nggak bisa melihat mereka. Ya nggak fair kan mestinya. Iya, Iya, tapi itu memang- Iya, tapi itu harus dilawan, gitu ya. Iya, betul. Ya, lawan kita itu hal yang tidak kelihatan. Iya. Nah, ya, jadi lebih effortnya itu lebih kuat, gitu ya. Jadi mereka itu memang seperti itu, ya. Jadi memang Allah itu sudah, ya, di dalam firman-Nya itu sudah menjelaskan, ya dalam artian ya seperti itu. Kadang manusia itu ketika susah saja mendekat sama Allah, tapi ketika fine, baik-baik saja, lupa sama Allah. Makanya banyak-banyak kita tiap hari itu beristighfar sama Allah. Barangkali, ya, dalam satu hari kita hanya mengingat Allah cuman sebentar, ya. Padahal harusnya kan tiap detik kita harus ingat sama Allah, mestinya, Iya. ya. Tapi kita banyak melupakan Allah. Ya. Iya. Iya, kalau misalnya apa namanya kan itu termasuk dalam krisisnya spiritual sekarang, Mbak ya. Iya, Udah betul. mendapatkan sesuatu tapi lupa sama Allah. Terus apa krisis arah hidup yang dialami anak muda sekarang itu juga termasuk masih bertergantungan sama krisisnya spiritual, Pak. Jadi ada hubungannya Ada enggak hubungannya gitu? enggak gitu? Iya, benar, ya. Jadi ya, jadi kesehatan jasmani dan kesehatan rohani itu harus balance, harus imbang, ya. Jadi sesuai dengan sabda Nabi kan, ikmal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ya, katanya Nabi itu, kerjalah untuk dunia seakan-akan kamu hidup selamanya, tapi jangan lupa akhiratnya seakan-akan besok ini loh kamu mati. Nah, ya, jadi itu harus balance, maksudnya jasmani dan rohaninya itu harus imbang, ya, biar nggak kosong. Kalau rohaninya itu kosong, ya itu tadi arahnya ke qatlun nafas, ya, bunuh diri, ya, lompat dari jurang cangar tadi, ya, masuk ke kamar mandi, ambil pisau sileti, nggak boleh, naudzubillah, ya. Jadi itu dilarang sama Allah. Qatlun nafas itu tidak boleh, haram. Nah, ya, apalagi termasuk hamil di luar nikah tadi, ya. Allah kan berfirman, wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Dekat saja nggak boleh, apalagi melakukan zina sampai hamil, naudzubillah. Iya, jadi anak muda sekarang ini memang harus, ya, diberikan asupan-asupan rohani juga, nah, ya, asupan-asupan spiritual, ya, di luar asupan-asupan jasmani itu. Iya, benar. Nah, Tapi kalau semisal dari orang tuanya sendiri yang tidak menjelaskan spiritual itu bagaimana, Pak? Kan lingkungan itu juga harus mendukung gitu. Iya. Kalau dari orang terdekat sendiri tidak menerapkan, gimana kita bisa menerapkan? menerapkan. Iya, menerapkan juga gitu kadang. Iya, benar, ya. Ya, jadi memang bi'ah itu lingkungan, ya. Bi'ah itu sangat-sangat berpengaruh sekali sama pribadi masing-masing, ya. Jadi terkadang, mohon maaf sekali, ya, orang tuanya anaknya dipondokkan, Oh, ya, iya. tapi orang tuanya, mohon maaf, tidak berhijab misalnya, Iya. ya. Perilakunya tidak seperti anak pondok misal, Iya, ya, Pak. kan banyak hal-hal Iya. yang seperti itu misal. Nah, ya, jadi kalau misal orang tuanya yang seperti itu,
Ya ibarat kata seperti halnya orang tuanya Nabi Ibrahim. Ya orang tuanya Nabi Ibrahim, yang Nabi Ibrahim itu punya julukan bapak daripada para nabi, ya. Beliau mempunyai orang tua yang membuat berhala, membuat patung, ya. Meskipun Nabi Ibrahim ini adalah nabi yang bapaknya para nabi, ya keturunannya Nabi Ibrahim jadi nabi semua. Nah, ya jadi tapi ayahnya ini membuat berhala. Tetap waladun solih, tetap mendoakan orang tua. Anak yang solih soliha, bagaimanapun orang tua itu tetap kita doakan. Ya barangkali ya namanya kan kita melihatkan bukan sekarangnya, tapi nanti khotimahnya itu loh. Husnul khotimah apa su'ul khotimah, akhir hayatnya. Nah, ya kalau akhir hayatnya sudah bertaubat, taubatan nasuha, pasti nanti Allah akan berikan ampunan, ya pasti dijamin Allah surga, ya. Cuman yang namanya anak yang solih, anak yang solihah harus dan wajib mendoakan orang tuanya. Ya selayaknya orang tua, begitu juga sebaliknya. Kalaupun memang anaknya di pesantren, berarti orang tuanya pun harus memberikan uswah hasanah, ya contoh yang bagus buat anak-anaknya. Semestinya seperti itu. Semestinya. Nah, pastinya kita ingin punya niat untuk menjadi orang lebih baik kan Pak. Nah, menurut Bapak nih apa aja yang mungkin nanti anak muda itu bakal dapetin kalau misalnya kita tuh mau menjadi pribadi yang lebih baik atau mau berhijrah gitu Bapak? Oke. Apa aja mungkin? Iya ya. Jadi kalau gini ya, biasanya orang yang berhijrah itu biasanya banyak halangan dan rintangan. Iya. Ya. Jadi tidak semudah itu, ya. Tidak mudah seperti itu, tidak semudah yang dibayangkan, ya. Jadi orang yang berhijrah itu pasti ada halangan dan rintangan. Tapi tetap, dan disitulah memang ujiannya orang yang berhijrah, ya. Jadi poin daripada orang yang berhijrah itu sudah jelas, ya. Dia akan menjadi pribadi yang lebih baik sudah pasti, ya. Dia akan selalu dibimbing sama Allah sudah pasti. Kenapa? Karena biasanya orang yang sudah berhijrah, dia kalau istiqomah itu akan bercahaya. Misal nih, ya, misal sering sholat duha, misal sudah hijrah nih, ya, udah beberapa tahun sholat duha atau beberapa hari mungkin karena baru hijrah, ya. Kemudian kok tidak sholat duha, hati ini rasanya ada yang kurang. Iya, betul. Aku ngerasain juga. Kayak ada yang janggal gitu. Benar sekali, ya. Itu namanya udah bercahaya. Ya, cahaya itu harus dijaga. Ya, misal tidak bisa sholat hari ini, next harus bisa. Kalau dibiarkan, cahaya itu akan redup dan akan menjadi hal yang biasa dan tidak akan bercahaya lagi, gitu ya. Iya, sama dengan sholat tahajud misal. Ya udah biasa sholat tahajud mungkin jam 3, tapi kok karena capek jam 3 udah lewat, akhirnya saya kok kehilangan sholat tahajud saya ya. Nah itu udah bercahaya berarti, ya. Jadi ada yang janggal, itu berarti sudah istiqomah. Itu perlu dipupuk, ya. Ya, jadi itu termasuk teguran dari Allah, termasuk peringatan dari Allah untuk membimbing kita mengarahkan menjadi pribadi yang baik. Iya, iya, kalau pribadi baik apa sih balasannya? Ya pasti dong rahmat Allah, maghfirah Allah, surganya Allah. Nah, itu pasti, ya. Dan hidup kita diarahkan sama Allah, nah, ya, menjadi pribadi yang ya sesuai dengan syariat Allah. Nah, itu ya. Nah, terakhir nih Pak, Ya. apa harapan Bapak buat generasi muda sekarang di tahun baru Islam yang akan datang ini? Ya. Harapan Bapak apa? Baik, ya. Harapan saya ya bagi anak muda ya Gen Z. Iya betul Bapak. ya, yang sekarang ini, ya harapan saya tuh ya sangat besar sekali sebenarnya,
ya. Jadi yuk ya kita mulai nih ya dari diri kita sendiri ya, masing-masing para anak-anak muda ini, yuk ya mari kita sama-sama ya memperjuangkan diri kita ya, menolong diri kita ya. Kalau bukan kita siapa lagi? Betul sekali Bapak. Iya ya. Oke. Jadi dimulai sejak muda ini ya, tidak menunggu tua ya. Terkadang kan ya banyak nih ya maksudnya murid-murid saya, santri-santri saya ya, yang apa namanya, santri saya itu kan ada yang masih anak-anak, ada yang dewasa, ada yang kawak-kawak, Iya. ada yang sudah sepuh-sepuh ya. Jadi usianya mungkin 70 tahun, 80 tahun, beliau baru merasakan ya Ustadz ya, kenapa kok saya nggak dari dulu ya. ya mumpung ya belum terjadi seperti itu, yuk ya masih muda nih ya, mari kita tata ya, mari kita ya muhasabah diri ya, mari kita bekali diri kita ini dengan inovasi-inovasi, ilmu-ilmu, baik itu ilmu agama ataupun ilmu dunia boleh ya, ilmu bisnis, ilmu apapun boleh ya. Jadi yang penting fokus ya, yang penting semangat dan ada kemauan ya, jangan terlena, jangan ternina bubukkan ya mumpung sekarang ini kita masih kuat ya, belum tentu besok kita juga masih sehat, belum tentu juga ada usianya ya, belum tentu juga kita masih dikasih Allah kesegaran badan ya. Jadi mumpung masih muda, yuk ya mari ya kita bersosialisasi ya, di samping kita hablum minallahnya harus bagus ya, hablum minannasnya juga harus bagus ya, harus seimbang. Iya. Ingat ya teman-teman. Harus diingat tadi bapaknya bilang apa aja. Buat kita juga nih, Iya, pelajaran baru. terutama buat kita. Ini pelajaran Dari baru sini. banget. Iya. Jujur ini insight yang sangat berguna banget sih betul. Pak bagi kita, apalagi anak-anak muda yang ada di sini, yang lagi nonton juga. Kebetulan gitu. Oke, jangan lupa buat viewers podcast buat like, subscribe, Dan komen, like, comment, and subscribe Subscribe, juga Kak. biar bisa nonton kita terus. nggak betul. Buat Sebelumnya juga apa? kita berterima kasih Terima buat kasih. bapaknya udah Sama-sama. bersedia buat Iya. jadi narasumber kita kali ini. Terima kasih Ilmu, banyak. ya. Iya, banyak bapak, banyak ilmu. tidak sedikit Banyak ini ilmu bapak. ini bapak buat kita. Bisa dibilang sedikit menyindir tapi buat kita oh iya Iya, betul. ya, gitu. Pelajaran, Iya, bener-bener, baru. bener. Beneran bapak. Terima kasih banyak. Terima kasih Oke. banget. Sama-sama. Sudah meluangkan waktu buat datang di Iya, podcast hari ini. Iya, betul. Alhamdulillah masih bisa ketemu sama Iya. bapak. Iya. Kebetulan kan juga kita baru kenal bapaknya Iya, juga ya hari betul, ini. Menambah relasi baru juga. Baru. Iya. Terima kasih bapak. Oke. Sama-sama. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.